The representatives of the Islamic world are here to speak with them and for them. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor Senin 24 Oktober 2022. Dalam kesempatan ini Jokowi mengungkapkan dukungan Indonesia pada Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francisca Albanese menyerukan Indonesia supaya bersuara lebih dalam mengecam langkah Israel atas Palestina. Dukungan untuk kemerdekaan Palestina, menurutnya, tidak akan pernah cukup sebelum Israel mau angkat kaki dari wilayah pendudukan. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk berbicara, Presiden Indonesia berbicara, dan mengecam apa yang terjadi di Palestina. Saya tidak tahu apakah terjadi kecaman itu, tapi itu tidak benar-benar terdengar di arena internasional, kata Albanese saat wawancara virtual dengan Tempo pada Rabu, 8 Maret 2023. The representatives of the Islamic world are here to speak with them and for them. Lantas seperti apa penyeruan untuk mengecam aksi biadab Israel terhadap Palestina? Setelah ini kita bahas satu persatu. Lama, yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Palestina ingin mendirikan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967. Pembicaraan damai telah terhenti sejak 2014 dan Palestina mengatakan perluasan permukiman Yahudi telah merusak peluang pembentukan negara yang layak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teguh Faizahsyah saat pengarahan media di Jakarta pada Jumat 10 Maret 2023 mengatakan Indonesia adalah satu negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Dalam konteks perdamaian, peran Indonesia lebih mengingatkan negara-negara PBB bahwa ada satu isu, yakni Palestina yang belum mendapat kemerdekaan dan berada di wilayah pendudukan. Oleh karena itu, menurut Faizahsyah, Indonesia kerap menyuarakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum multilateral dan pertemuan bilateral. Dia memberikan contoh pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Dewan HAM PBB dan pertemuan G20 di India beberapa pekan lalu. Albanese mengakui Indonesia, juga Malaysia jika berbicara dalam lingkup Asia Tenggara, tanpa diragukan mendukung Palestina, seperti terlihat dalam beberapa kesempatan pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. I request protocol to escort His Excellency. Tapi dukungan itu harus lebih kuat, katanya. Menurut Albanese, Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang mewakili sebuah negara di dunia, lebih aktif dan terlibat dalam upaya menegakkan ketertiban. Namun, ada dua masalah. Yang pertama, Dewan Keamanan dilumpuhkan oleh veto Amerika Serikat. Kebijakan Amerika selalu melawan setiap kritik terhadap Israel. Kedua, dia menilai kurangnya kemauan negara-negara Barat untuk terlibat secara serius dan bertanggung jawab terhadap Israel. Melihat realitas di badan multilateral yang ada, Albanese terus mendorong negara anggota PBB, terutama negara selatan, untuk membantu orang-orang di bawah pendudukan. Menurut ahli hukum internasional Studies itu, sangat penting untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina secara konkret, bukan hanya dalam kata-kata. Owes the Palestinian people a long overdue independent state of Palestine, living side by side in equal footing with all of us.
Orang-orang Palestina di daerah pendudukan itu berada dalam situasi penjajahan, katanya. Selain memberikan kecaman, menurut Albanese, Indonesia juga bisa mengajukan kasus Israel ke Mahkamah Internasional dan menyatakan penilaian dan pandangan politiknya di sana. ICJ, seperti dorongan resolusi PBB Desember lalu, akan mempertimbangkan legalitas atau ilegalitas pendudukan Israel. Sementara, Faiza Shah dalam pengarahan media, menyinggung, secara konkret Indonesia terus memberikan bantuan secara berkesinambungan baik di bidang kemanusiaan dan peningkatan kapasitas ekonomi. Dia mengatakan, dari 2008 hingga 2021, Indonesia telah membantu kurang lebih 129,6 miliar rupiah termasuk dalam upaya menyiapkan SDM Palestina. Mendesak Israel segera mengakhiri masa pendudukan terhadap Palestina. Apalagi sejak 1 Juli 2016, Israel justru semakin memperluas wilayah pendudukannya meliputi 1.000 rumah di Yerusalem. Pada 2022, Indonesia juga memberikan hibah penanganan masalah pandemi lebih kurang 14,4 miliar rupiah, serta bantuan kedaruratan dan kemanusiaan yang disalurkan melalui Komite Palang Merah Internasional ICRC sebesar Rp 7,2 miliar. Pejabat Israel dan Palestina pada akhir bulan lalu bertemu di Yordania sepakat mengurangi kekerasan yang melonjak. Kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan Israel akan menghentikan diskusi tentang unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki selama 4 bulan. Pertemuan itu dihadiri oleh pejabat senior Amerika Serikat, Yordania, dan Mesir selain delegasi Israel dan Palestina. Kesepakatan itu tak membuat ketegangan di tepi barat yang telah berlangsung selama berbulan-bulan mereda. Serangan militer terjadi hampir setiap hari. Al Jazeera mengikuti data otoritas Palestina mewartakan, pasukan dan pemukim Israel telah membunuh 78 warga Palestina sejak awal 2023, termasuk 14 anak-anak dan seorang wanita.